Susno itu apa sih ngomong kok nggak bela polisi? Nah, pengertian bela itu bagi mereka saya nutupi kesalahan. Iya itu. Saya bilang polisi itu rusak oleh oknum-oknum polisi di dalam yang melindungi kesalahan, dan termasuk oleh orang luar yang memuja-puja polisi yang dikatakan tidak bersalah padahal salah. Ini adalah orang yang akan menjerumuskan polisi. Disiksa, dipukulin. Walaupun kamu masih kecil dipukul juga. Dipukulin. Cara mukulnya gimana? Cara mukulnya? So kamu pernah juga. Kalau dipukulin sampai setrum, sampai tangan aja nih, pakai kursi yang kursi itu. Kamu marah sama polisi nggak melakukan itu dulu? Ya kalau saya orang miskin pasti marah lah Pak. Saya orang miskin nggak bisa apa-apa Pak. Ya udah aja Pak. Menerima ya? Iya. Jangan Orang takut. nasi udah jadi bubur. Nggak ada kata orang miskin orang kaya. Kalau urusan keadilan, urusan rasa keadilan, kita siap membela kalian. Kalau memang kalian tidak bersalah, kita siap. Assalamualaikum. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Wan. Kembali saya akan menghadirkan video yang menarik untuk Anda saksikan. Di antaranya adalah bagaimana kritikan masyarakat Indonesia terhadap Polri, dan juga Sakatatal akan memperagakan penyiksaan yang dia alami di waktu dulu itu guys. Serta pernyataan dari ibunya Rinaldi atau Aldi yang harus menjual rumahnya untuk membayar pengacara guys. Bagaimana video selengkapnya? Ayo sama-sama langsung saja kita simak videonya. Bang, kritik polisi dong. Gila kali lu ya, kritik polisi. Apa sih yang Iya. harus dikritik dari polisi? Nggak ada yang harus dikritik. Nggak ada Polisi ya? mah kerjanya bener, baik-baik aja kok. Nggak pernah salah polisi. Salah. Cuma salah tangkap doang. Salah tangkap doang. Ya udah. Ini parah nih. Salah tangkap doang guys. Si Pukima ini masih enak-enak aja tidur ya kan, serasa tidak bersalah aja ku tengok ini. Mabuk kecumbung. Kecumbung bang, bukan kecumbung. Kayak gini kan. Yang jadi anggota polisi, Iya. aduh hancurlah, sempet banyak kayak gini anggota kepolisian ya. Habislah negara ini ya kan. Ketawanya yang bikin lucu. Ya, aduh. Udah overdosis enggak? Lama-lama aku jitak nih orang ini. Bapak Kapolri pernah berkata, Ya, betul. masyarakat yang kritikannya paling pedas akan menjadi sahabat polisi. Sekarang saya mau bertanya, kenapa sih polisi setiap ada kasus besar, Ya, CCTV selalu hilang? iya, betul itu. Buktinya, kasus kilometer 50, Satu, CCTV hilang. Kasus Sambo, dua, CCTV hilang. Kasus Afif, tiga, CCTV hilang. Dan kasusnya Vina, empat. CCTV juga hilang. Tapi giliran nilang masyarakat, Hilang. CCTV-nya ada Pak. Mohon dijawab Pak. Dengarkanlah. Saya ini polisi dari bawah sampai ke atas ya. Saya sampai bintang 3 saya ini. Tapi sekali polisi tetap polisi kan? Oh, sekali polisi tak polisi, dan sampai sekarang saya masih makan dari polisi. Oke. Ada juga tapi polisi-polisi yang pensiunan yang kritisi saya. Iya. Reserse di Indonesia atau polisi di Indonesia nggak ada yang selengkap saya. Kenapa itu? Saya Apa? polisi. Polisi. Saya tukang tangkap orang, Tukang tangkap. tukang periksa orang, Orang masukkan periksa. orang ke penjara. Tapi Iya. orang yang salah ya. Iya. Saya tim perumus undang-undang, iya. termasuk undang-undang KPK, money laundering, TNI, Polri, undang-undang kekerasan rumah tangga. Ini aku ikut. Gimana rasanya tukang tangkap ditangkap? Dan saya Jadi pernah tersangka. ditangkap dan saya pernah dijeburkan penjara. Orang ditangkap sekali, saya 3 kali loh. Iya. Tangkap di bandara, Di bandara. ditangkap lagi di mana? Di rumah, tangkap lagi di Bandung. Iya. 3 kali. Jadi saya pernah ditangkap. Yang nangkap tuh bukan institusi lain.
Anak sendiri buah itu masih sendiri. bekerja. Jadi lengkap pengalaman saya kan. Instruksi dari langit ya. Ya, itulah kebanggaan saya jadi polisi, sehingga saya pernah merasakan gimana ditangkap. Polisi lengkap dong ya. Lengkap. Lengkap. Waktu ditangkap masih ingat gak peristiwanya? Masih. Akan pernah lupa. Gak pernah akan lupa. Iya, yang saya ingat itu yang di bandara. Di bandara. Ayo, di Mau bandara. naik pesawat kan? Iya. Maka itulah begitu ada ketidakadilan di Republik ini, saya turun. Kalau tanya siapa Susilo Daji, pasti ingat polisi gila. Lu nggak disiksa nggak waktu di penjara dulu pertama kali untuk mengaku? Di Polres. Nah ini Saka Tatal akan memperagakan bagaimana dia disiksa waktu dulu guys. Disiksa, dipukulin. Walaupun kamu masih kecil dipukul juga. Dipukulin. Cara mukulnya gimana? Cara mukulnya? So kamu peraga juga. Ini hampir setrum sampai tangan aja nih pakai kursi yang besi tuh. Di sini kan besi, bulat. Tengah-tengah gini. Di atasnya ada orang. Didudupin. Tangan ditumpukan ke kursi, kursinya besi guys, dan diduduki oleh oknum polisi itu. Waduh. Sampai sekarang aja bekasnya masih ada. Bekasnya masih ada. Ini beda. Berapa polisi? Banyak. Banyak. Sama pelaku lain atau sendiri? Sama. Bersama. Disuruh mengakui. Padahal tidak melakukan. Waktu di pengadilan, kenapa kamu nggak mampu meyakinkan hakim bahwa kamu mengalami penyiksaan, penderitaan yang begitu? Kalau itu bisa saya jawab, Ya. Pak. Sebetulnya kita sudah, karena kenapa semua yang dihadirkan baik kita maupun ini mencabut kembali BAP karena merasa mereka berada dalam tekanan. Cuman memang keputusannya sudah seperti itu. Malah saya juga khusus untuk Saka, saya sebetulnya sudah melaporkan ke Komisi Yudisial mengenai tidak wajarnya sidang anak yang diterima oleh Saka. Oke. Sudah mengupayakan. Saya sudah meneliti kasus ini. Jadi ini sebelum Abang Farhad ini bergabung dengan tim kuasa hukum Saka Tatal ya. Jadi Bang Farhad ini menyelidiki dulu bagaimana kasus Saka Tatal sebelum beliau bergabung. Ini ibaratnya kita eksaminasi putusan ini. Ketika dalam tema wawancara, kenapa tidak melakukan upaya pra-peradilan? Upaya pra-peradilan pernah dilakukan, tetapi gugur karena perkaranya sudah masuk pada pokok perkara. Pokok perkara diserahkan, dilimpahkan ke pengadilan. Harusnya pra-peradilan yang lain itu jangan dikesampingkan oleh majelis hakim, karena kadang-kala hakim itu berpikir gini, kalau BAP dicabut, pra-peradilan ditolak, seolah-olah apapun keluar dari hakim nurani dan omongan daripada saksi terdakwa tidak benar seolah seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan saya lagi nyari bagaimana formulasi untuk mengajukan PK ini sehingga hakim bisa menggali lagi nilai-nilai bukti, nilai-nilai saksi waktu proses tingkat pengadilan ataupun penyidikan, sehingga kita uji dulu apakah kualitas saksi tersebut dengan adanya 3 DPO dari 11 tersangka, apakah itu sudah sempurna, karena belakangan 2 DPO dinyatakan fiktif dan hanya tinggal 1, itu pun salah tangkap katanya. Padahal itu ada dalam pertimbangan Itu kan produk hakim, iya, dan itu adalah putusan pengadilan. Bisa dicabut Oleh karena itu Bang Krisna dan kita akan memperkuat tim ini. Saya rumah ibu saya. Rumah hilang. Iya, Bu. Kenapa? Buat apa? Kontang panting. Apa? Coba ceritain. Berarti uang itu buat apa? Jual rumah uang buat apa? Jujur, Bu. Nah ini kisah ibunya Aldi yang rela menjual rumah untuk bayar pengacara guys. Bicara aja nggak apa-apa. Ada apa? Sampai jual rumah? Buat bayar pengacara. Pengacaranya siapa pada saat itu? Siapa? Oke, bayar pengacara jual rumah. Berapa jual rumah ibu? 100 juta. Kenal dari mana pada saat itu? Nggak tahu. Bukannya awalnya dulu pengacaranya Bu Titin ya?
Ayah tadi Bu Titin. Terus kok berubah? Ya itu sih ngikut teman. Siapa yang mengarahkan? Jujur aja Bu. Jadi pengacara Aldi ini atau ibunya Aldi ini bukan Ibu Titin ya. Awalnya Ibu Titin kemudian berubah. Mengarahkan? Pengacara. Siapa? Oke, terus ke bayar 100 juta? Enggak. Enggak. 40. Jual rumah 100 juta. Iya. Rumah hilang. Terus apa pada saat itu setelah ibu tetap anak ibu masuk juga? Nanti juga keluar pasti ya. Bilang apa ibu, meyakinkan ibu? Anak-anak pasti keluar, tanya gitu. Terus? Ya udah gitu aja. Anak-anak pasti keluar. Tapi ternyata hukuman seumur hidup. Iya. Ibu nanya nggak? Enggak. Orang miskin nggak mungkin nanya orang kaya Pak, takut. Ibu sekarang nggak punya rumah berarti? Punya. Sekarang punya. Bikin kali kecil. Oh, uang sisanya beli rumah. Beli tanah sama beli bikin rumah. Tadinya rumahnya di sini deket segini. Deket. Demi anak tercinta Bu ya jual rumahnya Bu. Kenapa lagi? Apa yang kamu rasakan lagi? Ya rasanya aja Pak, lihat orang tua sampai kayak gitu Pak. Ya balasnya bapak saya kerja bikin rumah bener-bener, akhirnya buat kayak gitu. Waduh, rasanya aduh gak kuat Pak lihat orang tua kayak gitu tuh Pak. Kamu marah? Gak diem Pak. Kesel nggak kamu? Ya. Hati kamu tuh marah nggak dengan keadaan ini? Gak Pak. Kamu marah sama polisi nggak melakukan itu dulu? Ya kalau saya orang miskin pasti marah lah Pak. Terus saya orang miskin gak bisa apa-apa Pak. Ya udah aja Pak. Menerima ya? Iya, Iya. Jangan darah takut. nasi udah jadi bubur. Nggak ada kata orang miskin orang kaya. Kalau urusan keadilan, urusan rasa keadilan, kita siap membela kalian. Kalau memang kalian tidak bersalah, kita siap. Apalagi ada bapak-bapak ini, ya. Harus ada ganti rugi nih guys kepada para terpidana nih. Harus ini. Tenang, jangan pernah takut untuk mengatakan kebenaran. Jangan pernah takut untuk diancam-ancam siapapun. Ada yang mengancam kamu akhir-akhir ini? Pas dari pulang dari rumah Kang Deddy aja Pak. Ke rumah dari Kang Deddy, rumah Kang Deddy? Iya, ada polisi sama wartawan ke rumah. Namun saya kalau siang itu kan ada Pak. Namun nggak ada, jadi nggak tahu. Yang ada istri saya. Terus? Ya ngomong aja lagi kerja Pak. Terus? Ya ditungguin sampai sore. Terus? Akhirnya saya pulang ke rumah nenek saya. Saya seminggu tidur di rumah nenek saya. Istri kamu nggak Jadi Aldi ini nggak berani pulang karena ditungguin polisi guys. bilangin apa sama orang itu? Baru nanya Aldi mana, Aldi mana. Itu aja Pak. Sekarang kamu takut nggak bicara kebenaran? Enggak Pak. Jangan takut ya. Pak. Oke, dari kuasa hukum melihat kesaksian ini. Awalnya takut ya. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan ini? Tapi setelah para netizen dan juga kuasa hukum membantu, Aldi ini sekarang sangat berani guys, sampai mau menantang Rudiana fighting atau duel di ring nih. Mas Tony dulu atau Mas Hendar dulu? Ya, coba ngomong. Ya, memang dengan pernyataan seperti ini perlu ditata ulang lah. Tadi kata Mas Kuya juga bilang bahwa sistem penegakan hukum ke depan ketika terjadi penangkapan itu memang harus segera didampingi oleh pengacara setidaknya harus segera saat itu juga. Ya mungkin tidak semua perkara, tapi di beberapa perkara mungkin perlu seperti itu. Tapi memang kalau kan butuh seragam nih. Memang dari aturan itulah mulai dibentuk ya sejak ya tadi penangkapannya, perlakuan pendekatan hak asasi manusia itu perlu ditegakkan sebenarnya. Perlu diciptakan ya, biar ini merata di seluruh. Iya. Terutama daerah-daerah ya. Iya. Iya. Mas Tony? Aman ya? Bu? Kangen Bu sama
Kangen belum ketemu di Bandung. Kapan terakhir ketemu nengok anak? Lebaran. Ya, itu tadi guys, bagaimana seorang ibu yang rela menjual rumahnya untuk membela anak-anaknya guys. Dan betapa takutnya pada saat itu Aldi saat ketika ada polisi yang mendatangi rumahnya, sehingga dia tidak berani pulang ke rumah selama 1 minggu guys. Tetapi untuk saat ini sudah berbeda jauh guys. Aldi sekarang sudah berani dan tidak takut lagi untuk menyuarakan kebenaran. Rumah dijual untuk membayar pengacara guys, dan juga untuk membuat rumah kembali. Bagaimana nih guys tanggapan Anda semuanya melihat tayangan video tadi? Silahkan tulis tanggapan Anda semuanya di dalam komentar ya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video saya sampai habis. Semoga semua tayangan yang Anda saksikan tadi bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sampai di sini dulu video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.